Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Anobu. Saya dari kelas akuntansi F dengan NIM 921421150. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi yang diajarkan oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Sebelum masuk pada tugas, pertama saya akan menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Kemudian, tujuan distribusi frekuensi yaitu untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke bentuk yang lebih rapi dan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Keuntungan distribusi pertama, akan bisa melihat nilai terbesar dan nilai terkecil. Yang kedua, terlihat letak konsentrasi data. Dan yang ketiga, data lebih terlihat rapih dan siap untuk digunakan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama, mengumpulkan data, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar, membuat kategori kelas atau jumlah kelas dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, menentukan rank atau jarak kelas, membuat interval kelas I sama dengan R per K, terakhir melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelas. Kemudian lanjut pada tugas, yaitu berikut nilai 80 mahasiswa pada ujian akhir mata kuliah pelajaran statistika 68, 84, 75, 82, 68, dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa data-data di sini masih acak atau belum teratur. Pertanyaannya, hitunglah jumlah kelas, rank, dan interval kelas. Kedua, frekuensi masing-masing kelas. Ketiga, tepi kelas atas, tepi kelas bawah. Keempat, titik tengah. Kelima, frekuensi relatif. Keenam, frekuensi kumulatif. Dan terakhir, membuat diagram histogram, lingkaran, poligon, dan ogif. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, awal yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. 53, 57, 59, 60, 60, dan seterusnya. Maka diperoleh data terkecil sama dengan 53 dan data terbesar sama dengan 97. Pada frekuensi masing-masing kelas ini, saya mengambil 8 kelas dengan jumlah interval 6, jadi nilai 53 dan 97 bisa masuk. Maka frekuensi yang dihasilkan yaitu 53 sampai 58 sama dengan 2, 59 sampai 54 sama dengan 12, 65 sampai 70 sama dengan 13, dan seterusnya dilihat pada layar yang sudah ditampilkan. Tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Pada tepi kelas atas menggunakan rumus batas atas tambah 0,5. Maka kelas 1 58 tambah 58,5. Kelas 2 64 tambah 0,5 sama dengan 64,5, dan seterusnya. Sedangkan pada kelas bawah menggunakan rumus batas bawah kurang 0,5. Maka kelas 1 53 kurang 0,5 sama dengan 52,5. Kelas 2 59 kurang 0,5 sama dengan 58,5, dan seterusnya. Titik tengah menggunakan rumus batas bawah tambah batas atas per 2. Maka kelas 1 53 tambah 58 per 2 sama dengan 55,5. Kelas 2 sama dengan 59 tambah 64 per 2 sama dengan 61,5, dan seterusnya bisa dilihat pada layar yang sudah saya tampilkan. Frekuensi relatif menggunakan frekuensi kelas per jumlah frekuensi dikali 100. Maka kelas 1 2 per 80 kali 100 sama dengan 2,5. Kelas 2 12 per 80 kali 100 sama dengan 15. Dan lakukan hal yang sama pada kelas 3 sampai kelas 8. Berikut adalah gambar frekuensi relatif. Frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Frekuensi kumulatif lebih kecil yang pertama, kelas 1 sama dengan jumlah frekuensi kurang dari batas bawah 53 sama dengan 0. Kelas 2, jumlah frekuensi
frekuensi dari batas bawah 59 sama dengan 2. Frekuensi kumulatif lebih besar, yaitu FK kelas 1 sama dengan jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 15 tambah 20 tambah sama dengan 80. FK kelas 2 sama dengan jumlah frekuensi lebih dari batas bawah 59 sama dengan 12 tambah 13 tambah 20 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 4 sama dengan 78. Lakukan sampai hasil terakhir. Berikut gambar diagram histogram dan ogif